Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang memicu bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara terus-menerus menjadi pemicu langsung banjir dan longsor. Perubahan iklim global membuat pola hujan semakin tidak menentu, sehingga hujan lebat dapat turun dalam waktu singkat dan menyebabkan sungai meluap atau tebing menjadi tidak stabil. Penggundulan hutan untuk perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan telah melemahkan daya serap tanah. Akar pepohonan yang seharusnya menahan air dan menjaga struktur tanah kini tidak lagi cukup untuk menahan aliran air deras. Akibatnya, sedikit saja hujan lebat dapat langsung menyebabkan longsor dan banjir bandang. Di beberapa daerah, pembangunan permukiman dan infrastruktur tidak mengikuti kaidah tata ruang yang aman terhadap bencana. Banyak kawasan resapan air yang berubah menjadi area pemukiman. Ditambah dengan sistem drainase yang buruk, air hujan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga banjir semakin luas. Beberapa pemukiman dibangun di dataran banjir, bantaran sungai, atau lereng bukit yang labil. Aktivitas manusia yang terus meningkat di daerah tersebut meningkatkan risiko ketika cuaca ekstrim datang. Rangkaian bencana yang menimpa Sumatera dan Aceh menimbulkan luka mendalam, kehilangan jiwa, kerusakan rumah, terputusnya akses hingga trauma masyarakat menjadi gambaran beratnya situasi yang dihadapi. Sebagai bangsa yang hidup di daerah rawan bencana, seharusnya setiap peristiwa menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas. Ketika alam rusak dan tidak lagi mampu menahan tekanan, maka bencana datang sebagai konsekuensinya. Keprihatinan ini bukan hanya milik warga terdampak, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Agar peristiwa serupa tidak terulang, diperlukan langkah bersama yang terencana dan berkelanjutan. Rehabilitasi hutan dan pelestarian kawasan resapan air harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memperketat pengawasan izin penggunaan lahan, sementara masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan aspek keselamatan jangka panjang. Daerah rawan longsor dan banjir perlu dibatasi untuk pemukiman, dan relokasi bagi kawasan paling rentan harus dipertimbangkan secara manusiawi. Pembangunan tidak boleh hanya fokus pada estetika atau efisiensi ekonomi. Saluran air, tanggul sungai, serta infrastruktur harus dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrim. Kesadaran masyarakat sangat penting. Pelatihan evakuasi, pemahaman tentang tanda-tanda bahaya, serta penyusunan jalur evakuasi dapat mengurangi korban saat bencana terjadi. Teknologi pemantauan curah hujan, kondisi sungai, hingga potensi longsor harus diperbarui dan disebarkan secara cepat kepada warga. Sistem peringatan dini yang efektif terbukti mampu menyelamatkan banyak nyawa. Bencana alam yang melanda Sumatera dan Aceh bukan semata-mata peristiwa alam biasa, melainkan sinyal kuat bahwa lingkungan membutuhkan perlindungan serius. Kejadian ini harus menjadi momentum bersama untuk memperbaiki tata kelola alam, meningkatkan kesadaran, serta menguatkan upaya mitigasi sehingga bencana dahsyat tidak lagi menjadi langganan. Dengan langkah bersama pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan lebih bijaksana dalam menjaga alam. Saat ini sudah memasuki pasca bencana alam, di mana tindakan-tindakan yang diperlukan dengan segera, Bapak Kapolri memberikan arahan-arahan